Oke guys, ketemu lagi dengan gua Agung Tau, dan di video kali ini gua akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa kita harus mengapresiasi sebuah seni yang kita menganggapnya, jika kita orang awam ya, kita menganggapnya bahwa itu bukan seni ya, gitu. Jadi bagaimana sih kita menyikapi atau memberikan apresiasi terhadap karya seni yang memang tidak berbentuk seni gitu kan? Yaitu biasanya dari barang-barang keseharian kita gitu kan. Kita melihat misalkan ya, ada lukisan Mona Lisa gitu kan, yang dibuat oleh Renaissance, orang Renaissance, Leonardo da Vinci gitu kan. Kita bisa melihat sebuah lukisan yang bagus gitu kan, yang memang punya teknik yang sangat sulit itu kan, kalau gak salah namanya itu teknik fumato ya, yang memang gambarnya terasa lebih keren gitu kan. Kita bisa jika kita melihat lukisan Mona Lisa itu. Namun bagaimana jika kita dihadapkan pada sebuah galeri seni yang mana di dalamnya gitu kan ada salah satu seni yang memang keluar dari jalur dan mungkin pernah menjadi perbincangan yang viral juga gitu kan waktu itu, dan juga barang karya seninya itu sangat mahal juga gitu kan, jika dilihat dari barangnya itu kan, itu adalah pisang yang ditempel. Pasti pernah dengar kan, pisang yang ditempel itu merupakan karya seni di situ tuh, karya seni di sebuah art gallery kita dipajang, dan bahwa itu adalah seni gitu. Loh, itu kan maksudnya makanan ya, dan juga lakban gitu kan. Kenapa sih hal itu bisa disebut sebuah karya seni gitu kan? Ini menarik sih, karena jika kita sebagai orang awam ya, kita akan melihatnya dengan sebuah penilaian yang apa sih gitu kan, kayak apa sih gitu kan, ini kan ya pisang doang ya gitu kan, di mana letak seninya gitu. Nah, ini tuh dinamakan seni konseptual ya, konseptual art gitu kan, yang mana konseptual art itu memang seniman hanya ingin menyampaikan sebuah ide gitu kan dari pemikiran seninya itu kan. Bentuknya itu tidak selalu harus ya, apapun juga bisa gitu kan. Jadi seorang seniman konseptual art itu tidak wajib membuat bentuk atau fisik karya seninya gitu, namun mereka membuat ide gitu kan, cari ide, terus idenya itu apa sih yang benda yang bisa digunakan menjadi kendaraan sebuah ide tersebut gitu kan. Gitu intinya sih konseptual art gitu kan. Nah, ini tuh ada sejarahnya guys. Sejarahnya itu pada zaman tahun 1917 ada pagelaran seni yang mana disitu diberikan judul pagelarannya itu yang bernama, intinya karya seni apapun atau apapun boleh dikirimkan untuk menjadi sebuah karya seni gitu kan, untuk dipajang gitu kan. Nah, salah satu director of pagelaran tersebut yaitu adalah Duchamp. Nah, Duchamp tuh diam-diam gitu kan, dia membuat karya seni yang mana kayak apa ya, kayak karya seni toilet gitu kan, kalau gak salah toilet gitulah pokoknya. Dia mengirimkan toilet ke pagelaran seni tersebut, dan ya
jelas lah gitu kan, waktu itu ditolak gitu kan dengan berbagai alasan apapun itu. Karena ya benda itu memang dianggap vulgar gitu kan, tidak sopan gitu kan. Ya pastilah gitu kan, apa sih toilet gitu kan. Nah, setelah itu kemudian Syam pun marah gitu kan, karena karya seninya tidak diapresiasi atau tidak dimasukkannya ke dalam karya seni art gallery tersebut. Nah, Syam pun ya akhirnya karya seninya itu ada namanya ya, di toilet itu namanya Armad sebagai pembuat karya seni dan juga tahunnya gitu kan, 1917. Nah, setelah dia keluar gitu kan dari pagelaran tersebut, kemudian dia membuat sebuah jurnal gitu kan atas kasus tersebut gitu kan. Dituliskan di jurnal tersebut intinya bahwa dia menuangkan idenya itu bahwa itu adalah konseptual art ya. Yang mana konseptual art itu yang pertama gitu kan, gua akan ngerangkum 3 poin aja gitu kan. Yang pertama itu adalah tidak peduli seorang seniman itu membuat karya seninya atau enggak gitu kan, dia bisa memilih gitu kan, intinya dia mau membuat karya seninya atau enggak gitu kan. Terus yang kedua itu pokoknya intinya karena konseptual art untuk menjadi sebuah kendaraan dari idenya memang boleh menggunakan barang-barang apapun yang ada di dalam keseharian gitu kan. Ya kayak toilet tadi kan keseharian gitu kan. Terus yang ketiga, yang kedua tuh, jadi dari barang-barang keseharian tersebut hilangkan fungsinya kalau misalkan kita digunakan untuk karya seni gitu kan, sehingga fungsi kesehariannya hilang gitu kan. Meskipun toilet ya udah bukan digunakan sebagai toilet lagi lah ya, kalau misalkan udah digunakan di tempat pagelaran seni atau art gallery. Kemudian yang tiga itu adalah kita bisa sebagai penikmat seni bisa memikirkan, menginterpretasikan sendiri gitu kan, ide lewat barang-barang tersebut gitu kan, bisa mengartikan sendiri gitu kan. Kemudian jadi jika kita hubungkan dengan pisang tadi, maka ya pisang tadi mempunyai ide ya. Ntar kita lanjutkan lagi videonya.